Pernah nggak sih kamu ngerasa sakit hati banget sama seseorang? Mungkin karena dihianati, disakiti, atau dikecewakan, sampai kamu mikir, gue nggak akan pernah maafin dia seumur hidup. Tenang, kamu nggak sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa kesel banget sama seseorang sampai bawaannya pengen marah terus? Atau mungkin kamu pernah disakitin sampai mikir, kayaknya gue nggak bakal bisa maafin dia seumur hidup. Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita pernah atau bahkan sedang ada di fase itu. Tapi, pernah nggak kepikiran kalau memaafkan itu bukan cuma buat orang yang nyakitin kita, tapi juga buat diri kita sendiri? Yuk, seni memaafkan adalah salah satu kunci menuju kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih utuh. Bukan berarti kita harus melupakan semua yang terjadi, tapi lebih ke bagaimana kita bisa berdamai dengan luka itu dan tetap melangkah maju. Tapi hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang bisa jadi titik balik hidup kamu, yaitu seni memaafkan, bukan buat mereka, tapi buat kamu sendiri. Memaafkan bukan berarti kita menyetujui kesalahan orang lain atau pura-pura nggak terjadi apa-apa. Memaafkan itu lebih ke membebaskan diri dari dendam, rasa marah, dan keinginan untuk membalas, kata Dr. Fred Luskin tahun 2002 dari Stanford University dalam penelitiannya soal forgiveness training. Memaafkan adalah proses melepaskan beban emosional agar kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Jadi, memaafkan itu bukan buat si pelaku aja, tapi terutama buat kamu yang tersakiti. Salah satu alasan utama kita sulit memaafkan adalah karena kita merasa kehilangan kendali. Kita merasa udah dirugikan, disakiti, atau dikhianati. Dan dengan memaafkan, seolah-olah kita mengalah atau membiarkan orang itu lolos dari tanggung jawab. Padahal sebenarnya nggak gitu. Selain itu, rasa sakit emosional punya efek yang kuat. Otak kita merespon rasa sakit emosional hampir mirip seperti rasa sakit fisik. Studi dari University of Michigan tahun 2003 menemukan bahwa bagian otak yang aktif saat kita sakit hati itu sama seperti saat kita mengalami rasa sakit fisik, yaitu anterior cingulate cortex dan insula. Gimana nggak susah memaafkan kalau otaknya aja nganggep kita kayak lagi kesakitan beneran? Kalau kamu mikir memaafkan itu cuma buat urusan batin doang, kamu salah. Banyak riset menunjukkan bahwa memaafkan punya dampak besar buat kesehatan mental dan fisik. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Behavioral Medicine menunjukkan bahwa orang yang mampu memaafkan cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah dan lebih jarang mengalami gangguan cemas tahun 2016. Soalnya, ketika kita menyimpan dendam, tubuh terus-terusan dalam kondisi siap perang alias stres kronis, susah tidur karena mikirin seseorang. Bisa jadi kamu belum memaafkan dia. Studi dari Psikologi dan Health tahun 2005 menyebutkan bahwa memaafkan orang lain bisa meningkatkan kualitas tidur karena kita jadi lebih rileks dan damai secara emosional. Penelitian dari Hope College tahun 2001 menunjukkan bahwa orang yang memaafkan punya tekanan darah dan detak jantung yang lebih stabil dibandingkan orang yang menyimpan dendam. Artinya, memaafkan juga punya dampak nyata buat kesehatan jantung kita. Orang yang memaafkan punya tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan lebih bahagia secara keseluruhan. Ini ditegaskan dalam Journal of Positive Psychology oleh Schnitker dan Emmons tahun 2007, di mana ditemukan bahwa forgiveness berhubungan erat dengan emosi positif seperti syukur, cinta kasih, dan harapan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ini penting banget. Banyak orang mengira kalau kita memaafkan, artinya kita harus melupakan apa yang terjadi. Padahal nggak harus begitu. Memaafkan itu bukan menghapus memori, tapi mengubah cara kita merespon memori itu. Kamu tetap bisa ingat apa yang terjadi, tapi kamu udah nggak lagi terbakar amarah atau dendam tiap kali mengingatnya. Kamu belajar melepaskan emosi negatif yang terikat di situ. Psikolog Robert Enright, salah satu pelopor terapi memaafkan, bilang bahwa proses memaafkan bisa jadi panjang, apalagi kalau lukanya dalam. Tapi hasil akhirnya adalah pelepasan dan kedamaian batin. Kalau kamu ngerasa belum bisa memaafkan sekarang, itu wajar banget. Proses ini bukan instan, tetapi ada beberapa tahap yang bisa kamu lalui secara perlahan. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kamu tersakiti. Jangan buru-buru bilang nggak apa-apa kalau sebenarnya kamu masih kecewa. Validasi dulu perasaanmu. Kadang kita lebih marah karena merasa dikhianati oleh harapan sendiri. Coba pahami apa yang sebenarnya bikin kamu sakit. Apakah karena ekspektasi, kepercayaan yang dilanggar,
atau harga diri yang dilukai? Kalau sudah siap, kamu bisa membangun empati. Ini langkah yang sulit, tapi penting. Ketika kamu bisa mencoba memahami bahwa orang yang menyakitimu mungkin juga terluka atau punya masalah sendiri, kamu bisa mulai melepaskan beban dendam. Tentu ini bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk membebaskan dirimu sendiri dari kemarahan yang terus mengikat. Lalu, memutuskan untuk memaafkan. Memaafkan itu keputusan, dan seperti keputusan lainnya, butuh komitmen. Kamu bisa mulai dari niat, aku ingin memaafkan, agar aku bisa damai. Bahkan kalau kamu belum sepenuhnya bisa, keputusan ini tetap penting. Lambat laun, kamu akan merasa beban itu mulai lepas. Kamu bisa mengingat kejadian itu tanpa ingin membalas atau merasa hancur. Kamu sudah bisa menerima bahwa itu bagian dari masa lalu. Memaafkan diri sendiri, kadang yang paling sulit untuk dimaafkan justru diri sendiri. Kita nyesal atas kesalahan masa lalu, keputusan yang salah, atau hal-hal yang udah terjadi tapi nggak bisa diubah. Tapi penting banget buat belajar memaafkan diri sendiri, karena terus menyalahkan diri nggak akan bikin kita berkembang. Penelitian dari Journal of Counseling and Development menyatakan bahwa memaafkan diri sendiri berkaitan erat dengan peningkatan self-esteem, penurunan rasa malu, dan pengurangan gejala depresi. Jadi kalau kamu pernah bikin kesalahan, ingatlah, kamu berhak untuk berkembang. Bukan dikurung terus di dalam penyesalan. Ada banyak kisah nyata yang menggambarkan betapa luar biasanya kekuatan memaafkan. Salah satunya adalah kisah Nelson Mandela. Setelah dipenjara selama 27 tahun karena memperjuangkan kesetaraan di Afrika Selatan, dia keluar bukan dengan dendam, tapi dengan semangat rekonsiliasi. Di dalam bukunya Long Walk to Freedom, Mandela menulis, "Saat aku melangkah keluar dari pintu penjara menuju kebebasanku, aku tahu kalau aku nggak meninggalkan kemarahan dan kebencian di belakang, aku masih tetap jadi tahanan." Kalimat itu kuat banget, dan dari situ kita bisa belajar bahwa memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Tips praktis untuk belajar memaafkan. Kalau kamu masih merasa berat buat memaafkan, coba beberapa cara ini. Kamu bisa tulis apa yang kamu rasakan, termasuk marah, kecewa, dan rasa sakit. Curahkan semua di kertas, lalu akhiri dengan kata-kata yang menunjukkan niat memaafkan. Surat ini nggak perlu dikirim, cukup untuk dirimu sendiri. Latihan pernapasan dan meditasi bisa bantu menenangkan pikiran dan mengurai emosi. Aplikasi seperti Headspace atau Insight Timer punya banyak panduan meditasi tentang memaafkan. Ngobrol dengan orang yang kamu percaya, atau bahkan konsultasi ke psikolog bisa bantu kamu menata ulang cara pandang terhadap luka dan proses memaafkan. Kamu juga bisa mengucapkan afirmasi positif. Coba ucapkan kalimat seperti, "Aku berhak hidup damai. Aku tidak membiarkan luka mengendalikan hidupku. Aku belajar memaafkan, sedikit demi sedikit." Afirmasi ini bukan mantra ajaib, tapi pengingat buat otakmu bahwa kamu sedang dalam perjalanan menuju pemulihan. Memaafkan itu hadiah, bukan kewajiban. Memaafkan bukan sesuatu yang harus kamu lakukan karena tekanan dari orang lain. Memaafkan adalah hadiah bukan buat orang lain, tetapi buat dirimu sendiri. Hadiah atas keberanianmu untuk melepaskan beban, untuk hidup lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia. Jadi, kalau hari ini kamu masih marah, kecewa, atau sakit hati, itu nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu selalu punya pilihan untuk tidak terus-terusan tinggal di dalam rasa itu. Kamu boleh pelan-pelan belajar memaafkan dengan cara dan waktu yang kamu butuhkan. Karena pada akhirnya, memaafkan bukan tentang mereka, ini tentang kamu, tentang kedamaian dan kebahagiaan yang kamu layak punya. Ingat, memaafkan bukan hadiah buat mereka, ini hadiah buat diri kamu sendiri. Buat kamu yang ingin hidup lebih ringan, buat kamu yang capek terus bawa luka. Kamu boleh banget kok belajar pelan-pelan, karena kamu layak untuk kedamaian dan kamu pantas untuk bahagia. Kalau video ini nyentuh kamu, jangan lupa share ke orang-orang yang kamu sayang. Siapa tahu mereka juga butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikutnya.